Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mabad, tullab wa talibat, kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di bab baru, bab ke-26. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fin nushrati. Bab dalil-dalil yang datang tentang pembahasan nushrah. Ya, sebelumnya kita baca dulu kenapa kemudian bab ini dibawakan dalam kitab Tauhid. Lamma dzakara al-musannifu hukma sihri wal kahanati, ketika penulis menyebutkan hukum tentang sihir dan perdukunan, dzakara fi hadzal bab ma jaa fin nushrah, maka di bab ini akan disebutkan tentang nushrah, li'annaha qad takunu min qibali syayatini was saharati fatakunu mudadatan litauhid, karena bisa jadi nushrah ini datang dari sisi setan dan juga para tukang sihir yang mana itu bertentangan dengan tauhid. Nah, apa itu nushrah? Lihat, an-nushratu nau'un minal ilaj waruqyati yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri, yaitu satu jenis pengobatan dan ruqyah, jambi-jambi yang diobati dengan nushrah ini siapa yang disangka kena kerasukan, ya, kena kerasukan dari sihir, ya, kerasukan setan atau kena sihir. Summiyat bidzalika, dinamakan nushrah li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu minad-da'i ay yukshifu wa yuzalu, ya. Dinamakan nushrah karena memang dia ini mengurai dari sihir atau kerasukan itu, ya, yaitu mengurai dari apa yang menutupinya dari penyakit tersebut, ya, menyingkap dan menghilangkan penyakit itu, ya. Jadi kalau bahasa gampangnya ini nushrah ini mengobati orang yang kena gangguan sihir atau gangguan jin, ya, dengan cara ruqyah, ya, atau dengan cara baca-baca yang tertentu. Ya, kita baca nanti lebih detailnya, nanti nushrah itu ada berapa kita akan baca dari dalil yang akan kita pelajari di sini. Nah, kita langsung saja. An Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrati faqala, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasul ditanya tentang nushrah, maka Nabi mengatakan hiya min amali syaitan, bahwa nushrah itu termasuk perbuatannya setan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyidin wa Abu Dawud wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Ya, lalu ditanya Imam Ahmad tentang nushrah itu, maka Imam Ahmad menjawab bahwa Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Ya, artinya melarang, memakruhkan itu semua, nushrah itu semua. Ya. Yang dimaksud, ya, di sini nushrah allati kana ahlul jahiliyati ya'malunaha, nushrah yang dulu dilakukan orang jahiliyah, nah itu diingkari semua oleh Ibnu Mas'ud. Nah, dan di sini secara khusus Nabi menyebutkan bahwa nushrah di sini adalah perbuatan setan. Maksudnya li'annahum yanshuruna 'anil mashhuri bi anwa'in minas sihri wastikhdamatin syaitaniyatin. Karena mereka melepas, mengurai dari sihir itu, dari orang yang kena sihir, dengan berbagai macam bentuk sihir pula dan bantuan setan, ya. Maka yang model seperti ini Ibnu Mas'ud memakruhkan semuanya, yaitu an-nusyratul lati hiya min amali syaitan, nushrah yang merupakan pekerjaannya setan ini hukumnya haram. Mana global anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashhur, bahwa Nabi ditanya tentang pengobatan orang yang kena sihir, ala tariqati allati kanat ta'maluhal jahiliyatu ma hukmaha, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, bagaimana hukumnya? Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitani au biwasitatihi, maka Nabi menjawab bahwa nushrah, mengobati sihir dengan sihir seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu termasuk perbuatan setan atau minimalnya dengan perantara setan. Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyatin wastikhdamatin syaitaniyatin, karena nushrah model itu dilakukannya dengan berbagai jenis sihir dan bantuan
setan. Fahiya syirkiyatun muharramatun. Maka seperti ini hukumnya, ya, syirik yang diharamkan. Keterkaitan hadis dengan bab annahu dalat ala tahrimin nusyratil lati hiya min amali syaitan wa hiya nusyratul jahiliyah. Bahwa di hadis ini jelas sekali menunjukkan akan haramnya nusrah, yaitu nusrah yang dilakukan dengan perbuatan setan. Ya, yang mana ini merupakan nusrahnya orang-orang jahiliyah. Jadi ngobati sihir dengan sihir begitu. Ya. Nah, kalau orang Jawa mungkin apa? Ngobati orang kena jin dengan mendatangkan jin yang lebih kuat untuk mengusir jin yang sudah ada itu. Nah, atau yang semisalnya, maka ini dilarang. Faedah yang pertama, an-nahyu anin nusrati ala sifati allati ta'maluhal jahiliyah. Larangan dari nusrah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Li'anha sihrun wa sihru kufrun. Karena itu merupakan sihir dan sihir itu kekufuran. Lalu yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama. Disyariatkannya untuk bertanya kepada ulama. Amma ushkila hukmuhu. Dari perkara yang belum jelas hukumnya. Hadharon minal wuku'i fil mahdzur. Sebagai bentuk hati-hati dari terjatuh kepada yang dilarang. Nah, jadi kesimpulannya nusrah model seperti ini menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal ini haram, ini syirik. Ini adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah dahulu. Paham ya? Kemudian hadis yang berikutnya terakhir di bab ini ada dua aja ya. Jadi ada dua dalil di sini. Wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam riwayat Bukhari dari Qatadah. Siapa beliau? Wa Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi al-Basri thiqatun min ahfadhit tabi'in, termasuk tabi'in ya. Mata sanata bid'a asyarata wa mi'ah. Meninggal sekitar tahun 103 sampai 110-an Hijriah. Nah, dari Qatadah, qultu libnil Musayyib, aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib, ya, rajulun bihi tibbun. Wahai Sa'id bin Musayyib, ada seorang bihi tibbun bi kasri ta au ai sihrun, ya, kanu anhu bitibbi apa ada orang bihitib, yaitu orang, ya, yang bikasri ta tib di sini ya. Ini, ya, adalah orang, ya, yang kena sihir, ya, kanu anhu bitibbi tafaulan. Lalu, ya, disebut dengan tib sebagai bentuk apa? Tafaul, optimisme, ya. Au yu'khadhu anim ra'atihi, atau diambil yu'akhadhu anim ra'atihi, maksudnya bi fathil wawi, ya, mahmuzatin wa tasydidil kha, ay yuhbasu anim ra'atihi, tertahan dari istrinya, wala yasilu ila jima'iha, dan tidak bisa menyentuh istrinya, ya. Ya, ayuhallu anhu au yunsharu. Lalu, ya, sang murid yaitu Imam Qatadah bertanya pada gurunya, ini dihilangkan atau dinusrohi seperti ini, ya, maksudnya diuraikan sihirnya atau di apa, dinusroh. Nah, qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah. Maka sang guru yaitu Ibnu Sayyid menjawab, tidak masalah dengannya, karena yang dimaukan dengannya adalah islah, kebaikan. Maksudnya la ba'sa bihi bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin, mengobati orang tersebut dengan perkara yang mubah. Lam yurid biha illal maslahata wa daf'at madarrah, yang tidak membawa kecuali kemaslahatan dan menghilangkan madarat. La yahullu sihru illa sahirun. Sebentar, belum. Ya. Maka beliau menjawab, tidak apa-apa untuk disembuhkan. Jadi maksudnya di sini, sebentar ya. Ada orang, ya, pakai sihir, ya, lalu kan, ya, biasa orang kayak pasang susu atau apa begitu kan, terkena sihir kan. Nah, lalu atau ada orang ini juga kena apa, seperti santet atau semisal yang membuat dia tidak bisa apa, ketemu istrinya begitu kan. Nah, maka bagaimana ini? Maka sang guru menjawab, tidak apa-apa itu dihilangkan dengan pengobatan ruqyah yang dibolehkan, ya. Kemudian dalil yang berikutnya ini, ya, wa ruwiya anil Hasan annahu qala, kurung buka kurung tutup di sini, la yahullus sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa mengurai sihir kecuali si tukang sihir. Ai layak diru ala hullihi illa man ya'rifus sihra.
Tidak ada yang bisa mengurai sihir kecuali yang mengetahui tentang sihir. Qala Ibnul Qayyim, maka berkata Ibnul Qayyim, an-nusyratu halus sihri anil mashur wa hiya nau'ani. Ini kesimpulannya. Kata Ibnul Qayyim, nusyrah itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama, halun bisihrin mithlihi, menguraikan sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladzi min amali syaitan. Inilah yang termasuk perbuatannya setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan disinilah dibawa perkataan Al Hasan ini. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Ya, fayataqarrabu nashiru wal muntashiru ila syaitan, ya, bima yuhibbu fayubtilu amalahu anil mashur. Maka si tukang nusrahnya, orang yang mau mengobati sihir dengan sihir itu, ya, lalu dengan baik orang yang mengobati maupun yang diobati, mereka dua-duanya mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang dicintai setan, sehingga setan bisa membatalkan amalan, membatalkan perbuatannya dari yang disihir. Ya, jadi bentuk pertama ini gampangnya begini nih. Kata Al Hasan kan tidak ada yang bisa menguraikan sihir kecuali tukang sihir itu sendiri. Jadi maksudnya ini yang berjalan ya kayak di Indonesia ini. Misalkan ada orang kena sihir, ya, disihirkan. Lalu dia datang ke tukang sihirnya itu untuk mengobatinya. Ya kan? Nah, lalu si tukang sihir maupun pasiennya tadi akhirnya dua-duanya sama minta tolong kepada setan untuk membatalkan sihirnya, begitu. Paham ya? Nah itu. Kemudian yang kedua, bentuk nusrah. Nah, ini yang dilarang, ini yang haram ini. Ini yang masuk perbuatan setan. Lalu yang kedua, an-nusratu birruqyati wa ta'awudzati wal adwiyati wa da'awati mubahati fa hadza jaizun. Nusrah yang dilakukan dengan ruqyah, ta'awud, doa-doa, ya, dan doa-doa yang dibolehkan, ya, semuanya ini dibolehkan. Jadi seperti gampangannya yang kedua ini adalah ruqyah. Ruqyah syariah itu adalah dibolehkan, dan kita diperintahkannya ke yang dua ini, ya. Dan yang pertama ini haram, ini jelas syiriknya, dan yang kedua ini dibolehkan. Hai, makna global dari athar ini, An-Nab dan Al-Musayyib su'ila an hukmin nusrah fa'ata bijawaziha, bahwa Sa'id Ibnul Musayyib ditanyai tentang hukum nusrah, maka beliau mengatakan boleh. Nadharan li anal maqsud minha an-naf'u wa zawalud darar. Ya, dilihat dari yang dimaksud beliau ini adalah manfaat dan menghilangkan madaratnya. Walam yunha amma kana kadzalika, dan tidak dilarang memang ketika untuk menghilangkan madarat seperti itu. Fa maqsuduhu nau'un minan nusrati la mahdhura fihi, dan yang dimaksud nusrah yang dibolehkan di sini adalah nusrah yang tidak ada yang diharamkan di situ, seperti ruqyah dengan nama Allah dan ucapannya. Adapun Hasan, fa muqtada kalamihi man'un nusrah, kandungan perkataan beliau adalah larangan dari nusrah. Li'annahu la yaqdiru ala hallis sihri illa man lahu ma'rifatun bisirri, karena tidak ada yang bisa mengurai sihir kecuali orang yang tahu sihir. Wa hadza mahmulun ala hallis sihri bisihrin mithlihi, dan ini akan dibawa kepada sihir yang diuraikan dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa min amali syaitan, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Wa fit tafsiril ladzi dzakarahu Ibnul Qayyim, dan di akhir, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jam'an bainal qaulaini, ya, menjamak antara dua perkataan. Hasiluhu, yang kesimpulannya, anna ilajal mashhur, ya, bi adwiyatin mubahatin wa qiraati Qur'anin amrun jaizun, ya. Kalau ngobatin orang kena sihir dengan doa yang dibolehkan, baca Quran, ini perkara yang boleh. Wa ilajuhu bisihrin mithlihi muharramun, wallahu alam. Adapun ngobati sihir dengan sihir yang semisal, inilah yang diharamkan, ya. Munasabatul athar lil bab bayanu tafsil fi hukmin nusrati wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha. Ini penjelasan rincian tentang hukum nusrah dan penjelasan mana yang boleh, mana yang dilarang. Jadi kesimpulannya ada sihir gitu dulu, ya kan. Ya, sihir ini kan dilakukan oleh dukun dengan bantuan tukang sihir, ya kan. Nah,
bisa diurai, bisa dihilangkan dengan cara yang pertama ruqyah syariah, ini yang dibolehkan. Tapi bisa juga dengan cara nusroh. Nusroh itu menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Ini bisa, maksudnya yang kita bahas ini. Ini bisa, tetapi ini haram gitu loh ceritanya. Paham? Nah, kita yang dibolehkan adalah yang pertama ini. Ya makanya ini hati-hati. Jangan sampai punya teman jelek. Ya, karena di antara perkara yang saat ini ya mengerikan itu ya seperti ini ya, tukang sihir yang merajalela. Dan ketika punya teman jelek biasanya begitu, main dukun dan sebagainya ya, hati-hati. Baik, mungkin ini ya yang kita bisa bahas dengan kesimpulan yang kita bahas ini tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.